Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Italia Fernanda dengan NIM 202104105052. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sesuai dengan arahan tugas dari Bapak Heru selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Talenta, di sini saya akan sedikit menjelaskan praktek manajemen talenta yang diterapkan di perusahaan Pindad Persero. PT Pindad Persero didirikan pada zaman Belanda pada tahun 1808. Saat itu, Pindad didirikan dengan nama Kontraktor Winkel oleh Gubernur Jenderal Belanda William Herman-Dendels di Surabaya, Jawa Timur. PT Pindad adalah perusahaan militer yang bergerak di bidang produksi peralatan pertahanan di Indonesia. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1950 dengan nama Pabrik Alat Peralatan Angkatan Darat atau PABAL AD dan telah berganti nama beberapa kali sebelumnya, termasuk pabrik senjata dan mesin PSM. Dan PT Perseroan Pindad, PT Pindad memiliki dua pabrik, yaitu di Bandung dan di Tuban. Serta dua kantor cabang perusahaan ini memiliki visi menjadi salah satu produsen alat pertahanan terkemuka di Asia melalui upaya inovasi produk dan kemitraan strategis produk. PT Pindad meliputi senjata, amunisi, dan kendaraan tempur seperti rantis Komodo, Panzer Anoa, dan tank tempur. Perusahaan juga memproduksi senjata, senapan sniper, dan senapan mesin. PT Pindad merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan telah mengembangkan kerjasama dengan berbagai negara, termasuk Eropa dan NATO. PT Pindad memiliki visi untuk menjadi salah satu produsen alat pertahanan terkemuka di Asia melalui upaya inovasi produk dan kemitraan strategis produk. Sementara itu, untuk mencapai visinya, PT Pindad melaksanakan usaha terpadu di bidang peralatan, pertahanan, dan keamanan, serta peralatan industrial untuk mendukung pembangunan nasional dan secara khusus untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara. Penerapan manajemen talenta di PT Pindad Persero. Tantangan terbesar manajemen saat ini yaitu memenangkan perang talent atau talent war. Salah satu strategi untuk memenangkan talent war ini dengan manajemen talenta yang diimplementasikan untuk menentukan, menemukan, mengembangkan, dan mengelola serta mempertahankan karyawan bertalenta dalam usaha untuk mencapai sasaran strategis dan kebutuhan bisnis masa depan. Salah satu perusahaan yang mulai menganggap manajemen talenta dengan serius adalah PT Pindad Persero yang merupakan badan usaha milik negara atau BUMN. Menjawab tantangan human resource dan talent war, PT Pindad melakukan perbaikan secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan atau continuous improvement agar dapat bersaing dalam peta persaingan bisnis. Salah satu strateginya adalah dengan menerapkan manajemen talenta. Manajemen talenta sendiri merupakan proses, program, dan norma-norma budaya di organisasi yang terintegrasi dalam desain organisasi yang kemudian diimplementasikan untuk menentukan, menemukan, mengembangkan, dan mengelola serta mempertahankan karyawan bertalenta. Komponen kunci tersebut terdiri dari menetapkan kriteria talenta, menyeleksi kelompok pusat pengembangan, membuat program percepatan pengembangan, menugaskan posisi kunci, dan yang terakhir adalah mengevaluasi kemajuan program. Ada 5 tahapan program manajemen talenta yang dilakukan PT Pindad. Yang pertama, menetapkan kriteria talenta. PT Pindad mulai fokus dengan mendefinisikan apa yang menjadi penggerak utama bisnis mereka. Penggerak bisnis tersebut kemudian menjadi dasar untuk membuat strategi sumber daya manusia. Strategi SDM tersebut berfokus tidak hanya menentukan bagaimana kualifikasi SDM yang dibutuhkan, tetapi juga bagaimana cara untuk mengembangkan, memelihara, dan memotivasi talent tersebut. Singkatnya, PT Pindad senantiasa berusaha memastikan bahwa setiap SDM yang ada benar-benar sesuai dengan prioritas bisnis perusahaan. Dengan menyadari bisnis, PT Pindad terus bertumbuh. Fokus manajemen talenta bukan hanya untuk kebutuhan bisnis saat ini, sama prioritasnya dengan tindakan antisipatif untuk menyuplai kebutuhan di masa datang pada segala posisi. Selain itu, PT Pindad juga melaksanakan proses kalibrasi. Apa itu proses kalibrasi? Proses kalibrasi merupakan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun, di mana setiap karyawan bertemu dengan atasannya khusus untuk berbicara tentang kontribusi karyawan secara pribadi.
Pada pertemuan-pertemuan seperti ini, tugas atasan adalah memberi umpan balik mengenai kinerja kompetensi individu, juga dilakukan kompetensi individu. PT Pindad juga melakukan kompetensi individu menggunakan metode online yang dinamakan assessment. Assessment adalah metode penilaian yang dilakukan oleh atasan 1 dan atasan 2 sebagai memberi nilai utama. Kemudian, penilaian dilakukan oleh rekan dari karyawan yang dinilai. Penilaian berikutnya dilakukan oleh bawahan dari karyawan yang dinilai, dan terakhir dilakukan oleh diri sendiri sebagai feedback dari penilaian yang telah dilakukan. Namun, pada penilaian yang dilakukan oleh bawahan memiliki bobot penilaian kecil di antara ketiga para penilaian di atas. Dalam proses penilaian ini, para kandidat dinilai oleh masing-masing atasan langsung. Aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja ini yaitu terdiri dari aspek fisik dan kepribadian yang mencakup daya tahan fisik karyawan, yaitu karyawan tidak mudah lelah, capek, dan loyo. Yang kedua, kehadiran dan absensi, yaitu karyawan memiliki angka kehadiran tinggi dan tidak sering melakukan absen dalam bekerja. Yang ketiga, kecepatan bekerja, yaitu karyawan langsung melaksanakan pekerjaan setelah mendapat instruksi. Yang keempat, semangat bekerja, yaitu karyawan memiliki semangat tinggi dalam melakukan pekerjaan dan tugas yang diberikan. Yang kelima, ketekunan bekerja, yaitu karyawan memiliki ketekunan dalam melakukan pekerjaan dan tugas yang diberikan oleh pemberi kerja. Yang ketujuh, ketelitian bekerja, yaitu karyawan teliti dalam proses pelaksanaan tugas hingga proses selesai. Yang kedelapan, kepatuhan terhadap atasan, yaitu karyawan taat dan sopan saat tugas-tugas maupun kebijakan-kebijakan dan aturan yang diberikan oleh atasan. Yang kesembilan, kerjasama dengan kelompok, yaitu karyawan akrab dan mampu bertanggung jawab dengan tim. Yang kesepuluh, tanggung jawab terhadap target kerja, yaitu karyawan memiliki tanggung jawab atas proses dan hasil kerja dari tugas yang diberikan. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan dalam kelompok, yaitu karyawan mampu mengarahkan karyawan lain pada saat bekerja dalam tim. Tahapan yang kedua adalah analisa jabatan. Perusahaan memulai melakukan analisa jabatan untuk memperoleh informasi tentang jabatan mana saja yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori utama. Pada PT Pindad Persero, ketiga jabatan tersebut memiliki istilah lain, yaitu P1, P2, dan P3, atau prestasi 1, prestasi 2, dan prestasi 3. Karakteristik utama dari jabatan penghimpunan kekayaan atau prestasi 1 adalah pekerjaan atau jabatan harus mempunyai dampak strategis dan secara langsung mempengaruhi salah satu kapabilitas strategis utama. Dampak strategis adalah jika jabatan tersebut bersifat strategis terhadap kemampuan sebuah perusahaan untuk menjalankan strategis bisnis melalui kapabilitas strategisnya. Pada PT Pindad Persero, contoh jabatan dari jenis kategori ini adalah divisi perencanaan dan pengembangan. Selanjutnya, karakteristik dari jabatan pendukung atau P2 adalah peran kinerja dalam jabatan ini hanya mempunyai efek netral atau sedikit posesif terhadap kinerja perusahaan. Dalam PT Pindad Persero, kategori jabatan ini dinamakan P2. Contoh jabatan dan jenis kategori ini adalah divisi administrasi dan keuangan. Dan terakhir adalah karakteristik dari jabatan surplus atau P3, yaitu jabatan yang memiliki pengaruh yang kecil terhadap kesuksesan strategis, namun dapat sangat penting bagi keunggulan operasional perusahaan. Dalam PT Pindad Persero, kategori jabatan ini dinamakan P3. Contoh jabatan dari jenis kategori ini adalah resepsionis, satpam, dan cleaning service. Tahapan yang ketiga yaitu menyeleksi kelompok pusat pengembangan talenta. Setelah perusahaan melakukan analisa jabatan untuk mengklasifikasikan jabatan ke dalam posisi strategis, maka selanjutnya perusahaan mengukur kemampuan karyawan berdasarkan kompetensi yang dimiliki dan mencocokkan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang talent. Proses pemetaan karyawan yang berkompetensi di PT Pindad dilakukan secara transparansi. Selain itu, karyawan harus ditunjukkan di mana posisi mereka saat ini. Untuk karyawan yang berada di posisi merah atau kinerja buruk, maka mereka harus segera berubah, karena mereka sudah tidak bisa diharapkan lagi berada dalam perusahaan. Sedangkan untuk karyawan yang berada dalam zona kuning, kinerja sedang,
Mereka mendapatkan coaching untuk mengembangkan diri lebih cepat, karena karyawan lain sudah berada dalam posisi yang lebih baik dan diharapkan dapat memperbaiki kinerjanya. Karyawan pada zona ini harus segera disadarkan bahwa jika mereka tidak berubah, maka mereka akan masuk ke zona merah yang tidak memiliki harapan lagi bagi perusahaan. Jika karyawan pada zona kuning ini berhasil, maka mereka akan masuk ke zona putih dan bisa masuk kembali ke dalam program pengembangan talenta perusahaan. Sedangkan zona hijau adalah mereka yang dikelompokkan ke dalam talenta dan dimonitor dengan baik dan ketat agar dalam waktu 3 tahun ke depan bisa dipromosikan ke jenjang pimpinan yang lebih tinggi. Tahapan yang keempat adalah membuat program percepatan pengembangan talenta. Membuat program percepatan pengembangan talenta setelah melakukan proses pemetaan. Perusahaan telah mendapatkan talent di posisi yang sesuai dengan kinerja dan kompetensi dari masing-masing talent itu sendiri. Posisi ini akan menentukan proses penentuan kebijakan tentang adanya program pengembangan talenta. Pengembangan talenta adalah langkah keempat dari proses manajemen talenta ini. Pengembangan talenta ini dapat dikatakan sebagai awal mula dari pengembangan karyawan yang dimana sesuai dengan tujuan awal dari program manajemen talenta. Pengembangan karyawan dapat dilakukan dengan menggunakan program pelatihan, memberikan seminar-seminar membangun kepada karyawan, ataupun memberi aktivitas di luar kantor yang memiliki manfaat seperti menambah loyalitas antar karyawan dan perusahaan. Pengembangan talenta yang diberikan PT Pindad Persero kepada karyawan terdiri dari dua bagian pengembangan, yaitu pengembangan pimpinan dan pengembangan talenta. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi kemajuan program manajemen talenta. Setelah proses yang dimulai dari menetapkan kriteria talenta hingga adanya penugasan posisi kunci, maka langkah kelima yang juga menjadi proses terakhir dari manajemen talenta di PT Pindad Persero adalah memonitor keberhasilan program bentuk tahapan evaluasi program manajemen talenta. PT Pindad Persero dilakukan dengan menggunakan pendekatan 3 langkah mencakup menetapkan indikator keberhasilan program, mengumpulkan data dan mengevaluasi program, serta membuat perbaikan dan penyempurnaan program. Dalam memonitor keberhasilan program, PT Pindad Persero memiliki beberapa indikator untuk mengukur keberhasilan manajemen talenta. Indikator tersebut terdiri dari indeks kepuasan para peserta pusat pengembangan talenta terkait dengan berbagai macam aspek program manajemen talenta. Lama proses perekrutan karyawan berpengalaman untuk posisi kosong di organisasi dihitung sejak posisi tersebut kosong sampai diisi pemegang jabatan yang memiliki kompetensi dan peningkatan bisnis perusahaan dari aktivitas pusat pengembangan talenta. Sementara, program manajemen talenta pada PT Pindad Persero diukur kesuksesannya dengan melihat peningkatan kompetensi dan kinerja para peserta program. PT Pindad Persero juga mengukur kemampuan program meningkatkan retensi dan pergerakan peningkatan karir pada diri peserta program. PT Pindad Persero juga mengukur perluasan kompetensi peserta ke fungsi manajemen dan bidang-bidang bisnis lainnya. Peningkatan dan perluasan kompetensi ini adalah salah satu upaya untuk memungkinkan para pemimpin PT Persero selanjutnya untuk berkembang. Seorang talent harus mempunyai kompetensi dan prestasi yang baik. Jika hanya memiliki kompetensi saja, maka seseorang akan dijuluki sebagai pemimpi karena tidak bisa mengeksekusi. Tantangan tidak akan bisa berubah menjadi kinerja. Para calon pemimpin dan pemimpin adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi dan prestasi. PT Pindad Persero telah cukup baik dalam memonitor keberhasilan program manajemen talenta. Namun, perusahaan juga perlu melakukan evaluasi komprehensif dan menyempurnakan program manajemen talenta. PT Pindad Persero telah menyelarasakan antara strategi talent dengan strategi bisnis. Hal ini terlihat dengan keputusan perusahaan untuk mengembangkan karyawan yang sudah ada di perusahaan dengan maksud dan tujuan agar karyawan tersebut lebih memiliki kesesuaian dengan tujuan utama visi dan misi perusahaan. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai penerapan praktik manajemen talenta di PT Pindad Persero. Semoga apa yang bisa saya jelaskan bisa bermanfaat, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.